Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Cerita horor kali ini masih kiriman dari Mas Sanusi di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Terima kasih untuk Mas Sanusi, sudah berkenan berbagi cerita di channel Cerita Novika 2, yang diberi judul Hampir Menjadi Tumbal Pesugihan Genderuwo Setelah Nemu Duit di Jalan. Langit sore mulai berwarna jingga ketika Santi berjalan pulang dari sekolah. Anak perempuan itu mengenakan seragam putih merah yang sudah agak kusam, menenteng tas kain kecil yang dijahit sendiri oleh ibunya, Bu Ningsih. Hari itu hari Jumat. Hari yang selalu membuat Santi senang karena pulang lebih awal dan bisa bermain bersama kucing kesayangannya, Momo. Santi bukan anak yang suka banyak bicara. Ia pendiam, tapi periang, dan lebih suka memperhatikan hal-hal kecil yang kadang luput dari perhatian orang dewasa. Karena rumahnya cukup jauh dari sekolah dan terletak di pinggir desa, Santi terbiasa pulang melewati jalan pintas yang sunyi, melewati hamparan sawah, beberapa semak tinggi, dan sebuah pohon besar yang menjulang angkuh di tepi jalan tanah berbatu. Pohon itu selalu membuat Santi merasa aneh. Daunnya tak pernah rontok, bahkan di musim kemarau. Batangnya hitam seperti arang, dan jika angin bertiup, rantingnya mengeluarkan bunyi seolah sedang berbisik. Hari itu, seperti biasa, Santi melintasi pohon besar itu. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang mencolok di bawah akar pohon. Gulungan uang lusuh, diikat dengan karet coklat yang hampir putus. Jumlahnya banyak, sangat banyak untuk ukuran anak kecil. Santi jongkok, matanya berbinar. Ia melihat ke sekitar. Tak ada siapa-siapa. Jalan itu selalu sepi. Bahkan suara burung pun terasa hilang sore itu. Sejenak, ia ragu. Tapi lalu ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas. Berniat menunjukkannya kepada ibunya. Mungkin ini rejeki, pikirnya polos. Namun saat ia berdiri kembali, ia merasa seperti sedang diawasi. Santi menoleh ke arah pohon. Dedaunan bergoyang perlahan, meski tak ada angin. Ranting di atasnya mengeluarkan suara gemeretak seperti kayu patah. Ia menelan ludah, lalu buru-buru berlari pulang. Di rumah, Bu Ningsih sedang menyiapkan sayur lodeh. Ia adalah ibu tunggal sejak suaminya meninggal karena kecelakaan saat bekerja di kota. Kehidupan mereka sederhana, tapi bahagia. Ketika Santi masuk, wajahnya tampak pucat. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Ningsih. "Bu, Santi nemu uang banyak banget," jawabnya lirih, sambil mengeluarkan gulungan uang dari tas. Bau amis dan tanah basah langsung menyeruak begitu uang itu diletakkan di meja. Bu Ningsih terkejut. Tangannya gemetar saat memegang uang itu. Uang itu memang banyak. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Warnanya pucat, seperti dicuci, dan beberapa lembar terasa lembab seperti baru saja digali dari tanah. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya tajam. "Di bawah pohon gede itu, Bu, yang di dekat sawah," jawab Santi jujur. Ibu Ningsih tak langsung bicara. Ia menatap uang itu lama, lalu menarik napas dalam. Ada perasaan tak nyaman menjalar di hatinya. Dulu, ibunya pernah bercerita tentang uang kiriman yang ditinggal makhluk halus sebagai bagian dari pesugihan. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan diincar. Tapi itu cuma cerita lama, kan? Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu gantung di ruang tamu beberapa kali berkedip. Kucing peliharaan mereka, Momo, mendadak bersembunyi di bawah meja dan mendesis ke arah pintu. Saat tidur, Santi bermimpi aneh. Ia berdiri di bawah pohon besar, dan di depannya ada sosok tinggi besar, hampir 3 meter, dengan tubuh penuh bulu hitam. Matanya merah menyala seperti bara. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya, menunjuk ke arah Santi. "Itu milikku." Suaranya berat dan bergema. Santi terbangun dengan keringat dingin. Ia menjerit, membuat Bu Ningsih langsung masuk ke kamar. "Ada apa, Santi?" Santi menangis dan memeluk ibunya. "Ada yang marah, Bu,"
Dia bilang uang itu miliknya. Dia serem banget. Bu Ningsih memeluk anaknya erat-erat. Dalam hati, ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda. Dan uang itu, apapun asal-usulnya, tidak boleh disimpan lebih lama. Pagi harinya, Bu Ningsih pergi ke rumah RT setempat untuk melapor, berharap ada yang kehilangan uang. Tapi tak ada satupun warga yang merasa kehilangan. Justru, beberapa warga tua memberi peringatan agar berhati-hati jika menemukan uang di dekat pohon itu. Sudah banyak kejadian aneh di sana, kata Pak RT. Dulu ada anak hilang. Ada juga yang kerasukan setelah ambil buah di sekitar pohon itu. Kami curiga, tempat itu sudah diisi. Ketika Bu Ningsih pulang, ia menemukan rumahnya sepi. Pintu depan terbuka sedikit, dan Santi, anaknya, tidak ada di kamar. Momo, panggilnya panik, tapi kucing itu pun tidak menjawab. Ia berlari keluar, ke halaman belakang. Dan di sana, berdiri Santi, mematung menghadap ke sawah. Matanya kosong, dan mulutnya komat-kamit, mengucapkan sesuatu yang tak dimengerti. Bu Ningsih memeluk Santi dan mencoba menyadarkannya. Setelah beberapa menit, Santi perlahan sadar dan menangis. Ia tidak ingat bagaimana bisa berdiri di sana. Tapi ia mengaku mendengar suara yang memanggilnya dari arah pohon besar. Dia mau Santi datang. Dia bilang Santi punya utang. Malam itu, Bu Ningsih membakar uang yang ditemukan Santi. Tapi api yang menyala mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk terbakar. Asapnya hitam pekat, dan anehnya, uang itu tak juga habis walau api terus membakar. Ini bukan uang biasa, bisik Bu Ningsih gemetar. Dengan segala kekuatan, ia bertekad melindungi Santi. Ia tahu, peristiwa ini belum selesai. Uang itu adalah pemicu. Tapi yang mengintai dari balik pohon besar itu, makhluk yang mengklaim uang tersebut sebagai miliknya, masih menunggu. Dan malam-malam ke depan, akan semakin gelap. Malam pertama setelah uang misterius itu ditemukan dan dibakar, suasana rumah kecil Bu Ningsih berubah. Tak ada lagi ketenangan di sudut-sudut kamar. Tak ada kehangatan di dapur tempat mereka biasa bercanda. Bahkan lampu minyak yang biasanya terang, malam itu meredup dan berkedip-kedip, seperti menolak menerangi sesuatu yang tidak kasat mata. Santi sudah berusaha tidur sejak jam 8 malam. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus terbayang-bayang oleh mimpi buruk sebelumnya. Ia tidur ditemani ibunya malam itu, karena tidak berani sendiri. Bu Ningsih juga merasa ada yang tidak beres. Ia menaruh segelas air putih di dekat kepala Santi, seperti yang diajarkan orang tuanya dulu, sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Namun, malam itu tak berjalan damai. Jam menunjukkan pukul 2.14 dini hari ketika Santi mulai gelisah. Tubuh kecilnya menggeliat di tempat tidur. Napasnya berat dan terengah. Dahinya basah oleh keringat dingin meski suhu udara sangat dingin. Ibu Ningsih yang terlelap tiba-tiba terbangun oleh suara desisan. Seperti seseorang yang sedang mengerang di antara tidur dan sadar. "Santi?" bisiknya sambil menyentuh kening anaknya. Tiba-tiba, mata Santi terbuka. Namun yang menatap bukan lagi mata anak berusia 7 tahun. Tatapannya kosong, tajam, dan penuh kemarahan. Ia mengangkat tubuhnya dan duduk tegak seperti boneka yang dikendalikan. Dia datang. Dia sudah lama menunggu. Gumamnya dengan suara yang bukan suaranya. Suaranya berat, dalam, dan penuh gema. Bu Ningsih mundur panik. "Santi, astagfirullahaladzim." Santi menoleh ke arah sudut ruangan, tempat gelap yang bahkan lampu minyak pun tak mampu menyentuh. Lalu ia menunjuk, dan dengan suara serak, ia berkata, "Itu Pak Suseno, dia mau bawa aku, dia suruh aku ikut." Nama itu menghantam kepala Bu Ningsih seperti palu godam. Pak Suseno. Ia adalah tetua desa. Orang kaya yang rumahnya selalu sunyi, tapi hartanya tak pernah habis. Warga menghormatinya. Tapi banyak yang membicarakannya di belakang. Ada yang bilang ia punya perjanjian gelap. Ada yang percaya, di balik rumah megahnya yang tinggi menjulang, ada ruang rahasia tempat ia menyimpan sesajen untuk makhluk halus.
Tapi semua itu hanya desas-desus, sampai malam ini. Santi mendadak terkulai, jatuh ke pelukan ibunya. Tubuhnya lemas, seperti habis berlari jauh. Ia tak sadarkan diri. Bu Ningsih menangis dalam diam. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah peringatan. Dan entah kenapa, nama Pak Suseno muncul dalam keterlibatan semua ini. Pagi harinya, Santi masih belum sepenuhnya pulih. Ia tidak ingat kejadian semalam. Tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dan ia terus menggenggam sesuatu. Seutas benang merah yang terikat menjadi simpul mati. Ini siapa yang kasih, nak? Tanya Bu Ningsih pelan. Santi menggeleng. Tiba-tiba ada di tangan, Bu. Benang merah itu terlihat biasa. Tapi simpulnya, kalau diperhatikan dengan seksama, menyerupai bentuk kepala manusia dengan mulut terbuka, seperti sedang menjerit. Bu Ningsih segera membungkusnya dengan kain dan menyembunyikannya di dapur, jauh dari jangkauan anaknya. Hari itu, ia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Pak Suseno. Ia ingin jawaban. Tapi rumah besar itu tampak lebih sepi dari biasanya. Gerbang kayu tua tertutup, dan bel rumah yang dipencet tak menghasilkan suara apa-apa. Ia mengintip ke dalam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan daun-daun kering dibiarkan menumpuk di tangga masuk. Padahal, biasanya rumah itu bersih dan rapi. Pak Suseno? Panggilnya dari luar pagar. Sini. Namun saat ia berbalik hendak pergi, sebuah suara berat terdengar dari dalam rumah. Tak semua pintu perlu kau buka, Ningsih. Ia menoleh dengan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Langkahnya makin cepat saat meninggalkan rumah itu. Udara di sekitar sana terasa pengap, seperti menghirup abu yang belum padam. Malam berikutnya datang seperti teror yang menunggu giliran. Santi mulai menggigiti kukunya, kebiasaan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia lebih sering diam, matanya menatap keluar jendela meski tak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Bu Ningsih sudah tidak bisa tidur. Ia membaca Yasin setiap malam, mencoba mengusir ketakutan yang menempel di setiap bayangan di sudut rumah. Dan gangguan pun datang lagi. Pukul 1 dini hari, suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Langkah berat, lambat, menyeret, lalu terdengar seperti cakar menggaruk-garuk genteng. Bu Ningsih memeluk Santi erat-erat, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, jendela kamar mereka diketuk 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk membekukan darah. Tok, tok, tok. Jendela itu langsung terbuka sendiri, meski terkunci dari dalam. Angin dingin menyapu masuk. Dalam remang cahaya lampu minyak, Bu Ningsih melihat bayangan besar berdiri di luar. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya seperti siluet berbulu tebal. Matanya merah menyala seperti 2 bara api di tengah malam. Makhluk itu tidak masuk. Tapi ia menatap Santi lama, dan lalu perlahan menghilang dalam kabut. Santi menggigil. Tapi kali ini, ia sadar sepenuhnya. Itu dia, Bu. Dia datang, dia yang dari mimpi. Bu Ningsih hanya bisa menangis. Ia sadar, anaknya tengah diincar sebagai tumbal. Tapi kenapa? Apa hubungannya dengan uang itu? Apa kaitannya dengan Pak Suseno? Satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Keesokan harinya, berita menyebar di desa. Seorang anak perempuan dari dusun seberang hilang. Orang tuanya menemukan pintu rumah terbuka, dan anaknya lenyap tanpa jejak. Beberapa warga percaya anak itu korban penculikan. Tapi beberapa yang lebih tua, terutama para sesepuh, mengatakan dengan suara pelan, "Tumbal pesugihan, waktunya panen." Bu Ningsih mendadak teringat pada satu nama, Ustadz Munir. Ia adalah mantan guru ngaji di desa sebelah. Dikenal sering membantu kasus kerasukan atau gangguan makhluk halus. Ia bukan sembarang orang, ilmunya kuat. Dan ia dikenal sangat berhati-hati dalam menangani masalah gaib. Tanpa pikir panjang, Bu Ningsih menggendong Santi dan naik sepeda ontel menuju rumah Ustadz Munir yang berjarak hampir 4 kilometer dari desanya. Setibanya di sana, Ustadz Munir langsung menyadari ada yang tidak beres. "Anak ini sudah diberi tanda," katanya pelan. "Dia sudah dipilih." "Dipilih jadi apa, Ustadz?"
Tanya Bu Ningsih dengan suara bergetar. Ustadz Munir menatap langit sore yang mulai kelabu. Tumbal. Tapi bukan sembarang tumbal. Tumbal keluarga, untuk mengikat perjanjian lama. Perjanjian apa, Ustadz? Ustadz Munir masuk ke biliknya dan mengambil sebuah kitab tua. Ia menunjuk satu halaman. Gambar sosok bertubuh besar, berbulu, dengan taring mencuat dari rahangnya. Di bawahnya tertulis nama, Gendruwo Pemangsa Jiwa. Kalau benar ini kerjaan Gendruwo, lanjutnya, maka keluargamu tengah berada dalam bahaya besar. Karena yang menanam tumbal ini bukan makhluk itu sendiri, tapi manusia. Dan Bu Ningsih tahu, siapa yang dimaksud Ustadz Munir? Pak Suseno. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan dan ladang yang memisahkan rumah Ustadz Munir dan desa Tunggul Sari. Sepulang dari rumah Ustadz, Ibu Ningsih tak bisa tidur. Ia hanya duduk di depan tungku, memandangi api kecil yang terus menyala sambil menggendong Santi yang masih lemas. Perasaan was-was menggerogoti batinnya. Ia tahu anaknya tengah diburu sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Uang yang ditemukan Santi, nama Pak Suseno, dan mimpi buruk yang semakin sering, semua itu bukan kebetulan. Ia harus mencari tahu. Ia tak bisa tinggal diam. Dan satu-satunya tempat yang bisa menyimpan jawaban adalah desanya sendiri. Hari itu, Bu Ningsih pergi ke rumah Bu Lasiem, perempuan tua yang tinggal di dekat kuburan desa. Ia dikenal sebagai orang yang mengetahui sejarah kampung dan sering disebut sebagai penyaksi bisu masa lalu. Bu Lasiem buta sejak muda, tapi pikirannya tajam, dan lidahnya tak pernah salah mengucap kebenaran. Bu Ningsih membawa sesajen kecil sebagai bentuk penghormatan, seperti yang biasa dilakukan orang-orang jika ingin bertanya tentang hal gaib. Maaf, Bu Lasiem, saya butuh jawaban, ujar Bu Ningsih lirih ketika dipersilakan duduk. Bu Lasiem tak langsung menjawab. Ia menghirup aroma dupa yang dibawa Bu Ningsih, lalu mengusap lantai kayu di depannya dengan jari keriput yang gemetar. Aku sudah mendengar desas-desus dari angin. Kau bawa anakmu semalam ke Ustadz Munir, ya? Tanyanya, walau tak ada seorang pun yang mungkin telah memberitahunya. Bu Ningsih hanya mengangguk, matanya membelalak. Uang itu, dari pohon besar, kau kira itu rejeki? Bukan, Ningsih. Itu pancingan. Itu umpan untuk mencari tumbal baru, bisik Bu Lasiem. Siapa yang menyebar uang itu, Bu? Bu Lasiem terdiam lama. Suaranya hampir tak terdengar ketika akhirnya menjawab, Suseno. Jantung Bu Ningsih berdegup cepat. Pak Suseno sudah lama tak beristri. Anak-anaknya tak pernah pulang. Tapi hartanya makin banyak. Tiap musim panen, sawahnya tak pernah gagal. Orang-orang bilang dia pintar. Tapi aku tahu, dia menyembah sesuatu yang tak pernah kenyang. Bu Lasiem mengangkat tangannya dan menggambarkan sesuatu di udara. Makhluk tinggi, mata merah, bau bangkai, itulah peliharaannya. Sejak tahun 78, ia sudah mulai menanam tumbal. Dan setiap 10 tahun sekali, darah harus dibayar lagi. Lalu kenapa anak saya, Bu? Karena anakmu yang menyentuh uang itu. Siapapun yang menyentuh, tanpa izin, akan dicatat oleh Gendruwo. Dicium aromanya, ditarik auranya, dan jika dibiarkan, akan diambil. Bu Ningsih menangis. Saya harus bagaimana? Saya hanya seorang ibu biasa. Saya bahkan tak tahu apa yang saya hadapi. Bu Lasiem memegang tangan Bu Ningsih erat. Kau harus berani, karena ini bukan cuma soal anakmu. Ini soal desa ini. Desa yang sudah terlalu lama bungkam demi kenyamanan palsu. Ketika matahari mulai condong ke barat, Bu Ningsih mengunjungi beberapa rumah tua lain di desa. Ia bicara dengan Pak Leman, mantan juru kunci makam, juga dengan Mbah Raji, yang pernah bekerja di rumah Pak Suseno sebagai tukang kebun. Sedikit demi sedikit, potongan cerita masa lalu mulai menyatu. Pak Leman berkata, dulu sering ada ritual diam-diam di malam Jumat Kliwon di rumah Pak Suseno. Ada suara gamelan dari ruang bawah tanah yang tak diketahui pintu masuknya. Kadang-kadang terdengar lolongan dari dalam rumah,
Tapi tak pernah ada yang berani melapor. Mbah Raji bahkan lebih berani bicara. Aku pernah disuruh kubur boneka dengan rambut manusia dan jarum tertancap di matanya. Katanya, itu simbol pengikat roh anak-anak yang tak selesai urusannya. Setiap boneka mewakili satu tumbal. Dan menurut Mbah Raji, ada 7 boneka, 7 tumbal. Dan Santi bisa jadi yang ke-8. Malam itu, desas-desus mulai menyebar. Di warung kopi, di serambi masjid, hingga di pinggir sawah, semua orang mulai membicarakan nama Pak Suseno. Tapi tidak dengan berani. Mereka berbisik, mereka menunduk, mereka takut. Karena kabarnya, siapapun yang terlalu banyak bicara akan bermimpi buruk. Dan yang bermimpi, akan menghilang keesokan harinya. Sudah ada 3 orang yang lantur sejak bicara soal rumah Pak Suseno. Kata Pak Darto, kepala dusun, kita harus hati-hati. Bu Ningsih mendengar semua itu dengan gemetar. Tapi ia tak punya pilihan. Ia akan menyelamatkan anaknya dengan cara apapun. Malamnya, ia memandikan Santi dengan air kembang 7 rupa yang diberikan oleh Ustadz Munir. Ia letakkan bunga melati dan kenanga di setiap sudut rumah. Ia tempelkan doa-doa di pintu dan jendela. Namun tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan itu datang lagi. Tok tok tok. Kali ini, disertai suara berat. Ningsih, kembalikan yang sudah menjadi milik kami. Tiba-tiba, kaca jendela retak, lampu minyak padam. Dan dari lantai, muncul bayangan hitam yang menjalar seperti asap, mengarah ke tempat tidur Santi. Bu Ningsih berteriak, menyiram air kembang ke bayangan itu. Suara jeritan menyayat terdengar, dan bayangan itu menghilang seketika. Tak ada waktu lagi. Bu Ningsih tahu, mereka harus keluar dari rumah itu malam itu juga. Ia menggendong Santi yang sudah mulai demam, dan berlari ke rumah Ustadz Munir. Sesampainya di sana, Ustadz Munir sedang membaca wirid, seolah telah menunggu. Sudah waktunya, Bu Ningsih. Kita akan selesaikan ini. Caranya bagaimana, Ustadz? Dengan menelusuri jejak darah. Kita harus ke rumah Suseno. Di sana pusatnya. Di sanalah kekuatan itu tumbuh. Kita harus putuskan jalurnya sebelum semuanya terlambat. Apakah saya harus ikut? Kau ibunya. Ikatan darahmu akan jadi pelindung. Dan kehadiranmu akan memperkuat perlawanan. Bu Ningsih menatap anaknya. Santi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia mengangguk. Ia siap. Dan malam itu, mereka bertiga, Bu Ningsih, Santi, dan Ustadz Munir, berjalan menuju rumah megah di ujung desa. Rumah Pak Suseno, yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti sudah lama ditinggalkan. Atau mungkin dihuni oleh sesuatu yang lebih tua dari manusia. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Dan dari dalam rumah itu, terdengar suara tawa. Berat, panjang, dan penuh kehancuran. Desa masih diam, tapi angin mulai berbisik. Dan bisikan itu menyebut satu nama. Santi. Udara malam di desa Tunggul Sari semakin berat. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti setiap sudut rumah, setiap pohon tua, dan setiap jalanan kecil di kampung yang semakin dilupakan oleh waktu. Rumah-rumah tua tertutup rapat, dan hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar mengisi malam. Tapi bagi Bu Ningsih, malam telah menjadi sesuatu yang mengerikan. Malam adalah panggung bagi sesuatu yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Sejak kejadian di rumah Ustadz Munir malam sebelumnya, Santi tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya. Anak itu menjadi pendiam, matanya kosong, dan seringkali bicara sendiri dengan suara kecil seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Kadang ia tersenyum, kadang menangis tiba-tiba, dan kadang tertawa dengan suara yang sama sekali bukan suaranya. Dia ada di pojok, Bu, katanya suatu malam, sambil menunjuk ke sudut kamar tempat hanya ada lemari tua dan dinding kusam. Siapa, Nak? Yang dari pohon, yang bawa uang. Dia mau masuk lewat mata. Bu Ningsih terdiam. Di malam-malam sebelumnya, ia masih bisa membaca doa dengan khusyuk.
Tapi kini, ketakutan mulai menggerogoti imannya. Seakan rumah ini bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Santi makin memburuk. Suatu pagi, Bu Ningsih dikejutkan oleh jeritan anaknya. Ia masuk ke kamar dan mendapati Santi berdiri di depan cermin. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. Di lengannya muncul 3 garis cakar memanjang dari bahu ke siku. Luka itu merah, dalam, dan basah seperti baru saja dicakar oleh binatang buas. Siapa yang lakukan ini, Santi? Santi hanya menunjuk ke cermin dan berkata, "Dia marah, Bu. Dia bilang aku nggak boleh cerita sama siapa-siapa." Bu Ningsih menjerit histeris. Ia memeluk Santi erat-erat, tapi anaknya terasa dingin seperti batu. Hari itu, ia tak menunggu lebih lama. Ia tahu pertahanan rumah ini sudah jebol. Doa-doa yang ditempelkan di pintu dan jendela telah menghitam. Sebagian sobek sendiri seolah dicakar dari dalam. Kembang-kembang yang ia letakkan membusuk dalam waktu semalam. Bahkan air putih yang selalu ia letakkan di dekat tempat tidur berubah keruh dan berbau busuk. Bu Ningsih kembali ke rumah Ustadz Munir. Tapi kali ini, ia tidak hanya datang untuk meminta bantuan. Ia datang untuk menyerahkan segalanya. Ustadz Munir menyambut mereka dengan tatapan prihatin. Melihat Santi yang kini tubuhnya lunglai dan kulitnya memucat, ia mengangguk pelan. "Saya sudah memperkirakan ini akan semakin parah. Tanda-tanda kerasukan sudah semakin kuat. Tapi ini bukan sekadar kerasukan, Bu Ningsih," katanya sambil memeriksa bekas cakaran di lengan Santi. "Anak ibu sedang dijemput secara perlahan." Bu Ningsih menangis. "Apa maksudnya, Ustadz?" Ustadz Munir duduk bersila di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di hadapannya ada kitab tua bersampul kulit, beberapa dupa yang belum dibakar, dan kalung tasbih dari kayu cendana. Makhluk yang mengintai Santi bukan sekadar jin biasa. Ini adalah genderuwo pesugihan, makhluk hasil perjanjian manusia dengan dunia gaib. Ia tak akan mengambil korban begitu saja. Ia akan melemahkan tubuh dan jiwa calon tumbal, membuatnya kosong, agar bisa masuk sepenuhnya. Jadi dia mau merasuki Santi. Bukan hanya itu, dia ingin menempati tubuhnya. Bu Ningsih menutup mulutnya, berusaha menahan jerit. Matanya membelalak ngeri. "Lalu apa yang bisa saya lakukan, Ustadz?" Ustadz Munir menatap Santi yang sedang tidur di tikar dengan napas berat. "Kita harus mulai penguncian. Ritual pertama ini akan menutup jalur masuk makhluk itu. Tapi hanya bisa dilakukan di tempat asal gangguan ini terjadi, di bawah pohon besar itu. Di tempat Santi pertama kali menemukan uang." "Di sana?" bisik Bu Ningsih. "Ya, karena di sanalah pintunya terbuka. Dan hanya di sanalah pintunya bisa dikunci." Malam itu juga, Ustadz Munir mempersiapkan ritual. Ia membawa beberapa perlengkapan, kendi berisi air doa, garam, sebatang besi panjang yang disebut sebagai tombak penjaga, dan sebongkah batu hitam dari Gunung Merapi yang diyakini bisa mengikat energi jahat. Pukul 11 malam, mereka bertiga menuju pohon besar di tepi jalan tanah. Tempat semua ini bermula. Langkah mereka pelan. Tak ada suara, tak ada cahaya kecuali pelita kecil yang dibawa Ustadz Munir. Bahkan jangkrik pun mendadak bisu. Santi digendong oleh ibunya. Tubuhnya semakin panas, tapi nafasnya terasa berat. Wajahnya berkeringat dan matanya tertutup rapat. Namun dari bibirnya yang mungil terdengar suara yang bukan miliknya. "Sudah waktunya. Sudah saatnya dia menjadi milikku." Suara itu berat dan bergema, membuat tubuh Bu Ningsih bergetar. Tiba di bawah pohon besar, Ustadz Munir langsung menggambar lingkaran pelindung dengan garam dan menancapkan tombak penjaga di tanah. Ia duduk bersila, membuka kitab tua, dan mulai membaca doa. Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Pohon besar itu mengeluarkan suara seperti rintihan. Dari tanah di bawah akar, terdengar seperti ada sesuatu yang menggerogoti. Dan perlahan-lahan, muncul mata. 2 mata merah menyala dari balik batang pohon. Besar, membara, dan penuh kebencian. Dari dalam tanah,
Keluar tangan hitam penuh bulu, dengan kuku panjang menancap ke tanah. Sosok itu setengah keluar dari dunia bawah, ingin menerobos masuk. "Santi milikku!" Makhluk itu meraung. Ustadz Munir tak menghentikan doanya. Ia percikan air doa ke tanah, dan makhluk itu menjerit. Tanah berguncang, angin bertiup makin keras. Sosok gendruwo itu melompat maju, tapi terhantam tombak penjaga yang kini menyala merah membara. "Kamu tak bisa masuk malam ini," teriak Ustadz Munir. Tapi tiba-tiba, tubuh Santi kejang. Ia menjerit, dan dari matanya mengalir darah tipis. "Bu, dia mau masuk lewat mata. Tolong, sakit, Bu!" Tangisnya. Bu Ningsih menjerit histeris, tapi ia memeluk Santi sekuat tenaga. Ia menatap mata anaknya, dan dengan air mata bercucuran, ia berkata, "Dengar, Santi, kamu bukan milik siapa-siapa. Kamu anak ibu. Ibu akan jaga kamu. Jangan biarkan dia masuk. Lawan, nak, lawan." Tangisan itu menggema di tengah kegelapan. Dan seolah ada kekuatan dari kata-kata itu, tubuh Santi perlahan berhenti kejang. Matanya menutup. Napasnya melambat, dan dari langit, petir menyambar pohon besar itu, membakar batangnya sebagian. Gendruwo menjerit, tubuhnya terlempar ke dalam tanah, dan pintu yang terbuka di bawah akar pohon tertutup rapat dengan bunyi gemuruh seperti longsor. Ustadz Munir mengucap takbir. Tombak penjaga mencair menjadi abu. Garam di sekeliling lingkaran membatu, dan malam kembali sunyi. Santi sadar esok paginya, di rumah Ustadz Munir, tubuhnya masih lemas, tapi matanya sudah jernih. Ia tidak lagi bicara sendiri, tidak lagi ketakutan. Bu Ningsih menangis memeluk anaknya. "Sudah selesai, Bu?" tanya Santi lirih. Bu Ningsih menatap Ustadz Munir. "Sementara, tapi belum sepenuhnya," jawab sang Ustadz. "Kita sudah menutup jalur pertama, tapi jalur utama masih ada, di rumah Pak Suseno, dan kita harus bersiap, karena jika dia belum menghentikan perjanjiannya, maka gendruwo itu akan kembali mencari jalan lain." Dan di kejauhan, dari arah rumah megah Pak Suseno, asap hitam mulai mengepul. Hari-hari setelah peristiwa di bawah pohon besar berlalu dengan suasana tegang dan mencekam. Meskipun pintu antara dunia Santi dan gendruwo telah ditutup oleh ritual yang dilakukan Ustadz Munir, ketenangan belum benar-benar kembali. Bayangan ketakutan masih menggantung, seperti bau dupa bekas yang tak kunjung hilang dari dinding rumah. Bu Ningsih dan Santi sementara tinggal di rumah Ustadz Munir. Rumah kayu itu sederhana tapi terasa hangat dengan doa dan zikir yang tak pernah putus. Di langit-langit rumah tergantung ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kertas kuno. Dupa harum dan air rendaman daun bidara menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Namun Santi masih sering terbangun di malam hari, memegang dadanya, merasa sesak dan seperti masih diawasi. "Bu, dia belum pergi," katanya pelan suatu malam. Bu Ningsih hanya bisa mengusap rambut Santi. Ia tahu apa yang dikatakan anaknya bukan sekadar mimpi. Dan di sisi lain, Ustadz Munir telah mengamati pola yang mulai ia curigai sejak awal. Gangguan ini bukan hanya karena Santi menyentuh uang pesugihan, tapi karena sesuatu dari rumahnya sendiri telah menjadi penanda. Suatu sore, Ustadz Munir mengajak Bu Ningsih kembali ke rumahnya di pinggiran desa. Meski berat, Bu Ningsih menyetujui. Rumah itu telah kosong selama beberapa hari, dan meskipun terlihat sepi dari luar, bagi Ustadz Munir, keheningan itu terlalu pekat, seolah rumah itu menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di sana, Ustadz Munir memutar tasbih di tangannya sambil melangkah masuk. Ia tidak langsung bicara, tapi setiap sudut rumah diperhatikannya dengan seksama. Ia menyiramkan air doa ke pintu masuk, ke sudut ruangan, dan di depan kamar Santi. Pelita yang dibawanya tiba-tiba meredup. "Ini tempatnya," gumamnya. Ia membuka kamar Santi. Udara dingin langsung menyergap wajah mereka. Meski jendela tertutup, angin terasa berputar di dalam ruangan itu. "Jangan masuk dulu, Bu Ningsih," ujar Ustadz Munir. Ia meletakkan sajadah kecil di lantai, duduk bersila, lalu mulai membaca ayat-ayat tertentu. Setelah beberapa menit,
Ia membuka matanya, menatap lantai di dekat tempat tidur Santi. "Boleh saya angkat kasur anak ibu?" "Tentu, Ustadz. Silakan." Ustadz Munir perlahan-lahan mengangkat kasur itu. Dan di baliknya, ia menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sebuah kain hitam persegi kecil, dibalut benang merah yang dililit hingga kencang. Di bagian tengahnya terdapat tulisan aksara Jawa kuno, dan simbol bintang berujung 7. Di sekitarnya, tanah kayu lantai sudah menghitam, seperti terbakar pelan dari dalam. Di bawah segel itu, Ustadz Munir menggali sedikit dengan ujung pisau kecil dan menemukan bubuk berbau amis, seperti abu daging yang dipanggang dengan darah. "Subhanallah," gumam Ustadz Munir. "Ini segel pesugihan." Bu Ningsih menutup mulutnya, tercekat. "Ini segel pemanggil." Benda ini diletakkan oleh pelaku pesugihan sebagai penanda bahwa tempat ini adalah lokasi penjemputan tumbal. Siapapun yang tidur di atasnya akan dibayang-bayangi oleh makhluk yang terikat perjanjian. "Jadi, Santi tidur di atas itu selama ini?" Suara Bu Ningsih gemetar. Ustadz Munir mengangguk. "Segel ini kuat, tapi bukan tidak bisa diputus. Yang lebih berbahaya adalah siapa yang menanamkannya. Benda ini tidak bisa muncul sendiri. Harus ada manusia yang meletakkannya." "Pak Suseno," bisik Bu Ningsih. Ustadz Munir menatapnya tajam. "Kemungkinan besar, ya. Atau orang suruhannya. Ini bukan jenis segel biasa. Ini buatan orang yang sudah lama mendalami ilmu hitam tingkat tinggi. Bahkan ada bagian dari segel ini yang ditulis dengan darah manusia." Bu Ningsih menahan napas. Ia merasa mual. Ustadz Munir membawa segel itu keluar dan membungkusnya dalam kain putih, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu yang sudah ia siapkan. "Segel ini tak boleh dibakar atau dibuang sembarangan. Harus dimusnahkan lewat ritual khusus. Tapi lebih dari itu, saya khawatir segel ini bukan satu-satunya." Malamnya, Ustadz Munir menggelar sholat hajat dan membaca wirid hingga larut malam. Santi tidur di dekatnya. Kali ini lebih tenang. Tapi sebelum terlelap, ia sempat berkata, "Ustadz, tadi siang, waktu di rumah, aku lihat seseorang berdiri di depan kamar." "Siapa, Nak?" "Dia pakai baju putih panjang, matanya hitam dan dia bisikan, 'Jangan percaya siapapun.'" Ustadz Munir menoleh pada Bu Ningsih. Makhluk itu mencoba memutus hubungan anak ibu dengan dunia nyata. Ia ingin menguasai pikiran Santi dulu sebelum tubuhnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustadz?" "Besok malam kita akan musnahkan segel ini di lokasi khusus, dan kita harus masuk ke pusat kekuatan pesugihan, rumah Pak Suseno. Di sana, kita mungkin menemukan segel-segel lain. Selama itu belum dihancurkan, perjanjian belum putus, dan Santi akan terus menjadi sasaran." Esok harinya, bersama 2 orang santri kepercayaannya, Ustadz Munir membawa segel tersebut ke pemakaman tua di belakang masjid desa, tempat yang menurutnya memiliki titik energi paling netral. Segel diletakkan di tengah lingkaran garam, diapit batu sungai, dan diberi tetesan air dari 7 sumber berbeda. Bismillah. Ustadz Munir mulai membakar segel itu. Namun saat api mulai menyentuh kain hitamnya, api mendadak padam sendiri. Angin bertiup kencang. Dan dari tengah abu, muncul sosok hitam setinggi anak-anak dengan kepala besar dan mata membara. "Itu milik Tuan Suseno. Tidak boleh dihancurkan." Makhluk itu berteriak melengking. Ustadz Munir tak gentar. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang, dan memercikan air doa ke arah makhluk itu. Makhluk itu menjerit keras, terbakar oleh percikan itu, lalu lenyap menjadi asap hitam. Setelah makhluk itu lenyap, api kembali menyala dengan sendirinya. Kain hitam terbakar perlahan, berubah menjadi abu putih. Dan segel itu musnah. Saat api terakhir padam, angin berhenti berembus. Malam menjadi sunyi. Tapi di kejauhan, dari arah rumah Pak Suseno, terdengar suara gong kecil berbunyi 3 kali. Gong, gong, gong. Ustadz Munir membuka matanya. Ia tahu, kita sudah menghancurkan segelnya, dan ia tak akan tinggal diam.
Bu Ningsih menatap Ustadz Munir. Wajahnya kini bukan sekadar lelah, tapi penuh tekad. Kalau begitu, kita akhiri ini. Ustadz Munir menatap langit malam yang mulai berawan. Besok malam, kita akan masuk rumah itu. Dan rumah Pak Suseno, yang selama ini berdiri seperti istana bisu di ujung desa, kini menjadi medan perang terakhir antara terang dan kegelapan. Udara di desa Tunggul Sari mendadak terasa lebih berat menjelang malam. Langit muram tak menunjukkan satupun bintang, dan bulan seakan enggan menampakkan dirinya. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam penentuan, ketika kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik nama, kuasa, dan ketakutan harus dihadapkan pada cahaya kebenaran. Ustadz Munir duduk bersila di ruang tengah rumahnya, ditemani oleh Bu Ningsih dan Santi yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Santri-santrinya menyiapkan perlengkapan terakhir, dupa, kemenyan penangkal, air doa, segenggam garam murni, batu hitam dari Gunung Merapi, dan kitab tua warisan gurunya yang berisi ratusan wirid pemutus perjanjian gaib. Sudah waktunya, kata Ustadz Munir. Bu Ningsih menggenggam tangan Santi erat. Saya ikut, Ustadz. Ini bukan cuma soal anak saya. Ini soal semua yang telah direnggut oleh dia. Ustadz Munir mengangguk. Malam ini, bukan hanya kita yang akan hadir. Apapun yang terjadi, jangan panik. Jangan bersuara kecuali membaca zikir. Dan jangan sekali-kali menatap langsung ke matanya. Pukul 11.30 malam, mereka bertiga berdiri di depan rumah megah Pak Suseno. Bangunan itu tampak gelap dan tak berpenghuni, tapi suasananya sangat hidup. Hidup dengan energi jahat yang menebal di setiap sudutnya. Jendela-jendelanya seperti mata yang mengintai, dan pintu besarnya berdiri tegak seperti mulut yang siap menelan siapa saja. Ustadz Munir mengetuk 3 kali sambil membaca surah Al-Falah. Tok tok tok, tak ada jawaban. Namun sesaat kemudian, pintu besar itu berdecit terbuka sendiri, mengeluarkan suara seperti jeritan besi tua. Di dalamnya, gelap total. Bau darah dan dupa tua menyeruak dari dalam. Udara lebih dingin dari luar. Mereka melangkah masuk, dan pintu di belakang mereka tertutup dengan sendirinya. Di dalam rumah, waktu seolah tak berjalan. Dindingnya penuh ukiran kayu berusia tua, lantainya licin, dan setiap langkah memantulkan gema yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Di ujung lorong, terlihat tangga kayu menurun ke ruang bawah tanah. Di sanalah pusatnya, kata Ustadz Munir. Ruang bawah tanah itu lebih besar dari yang dibayangkan. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu, penuh bekas darah kering dan sesajen yang sudah membusuk. Di sekitarnya, ada 7 boneka jerami, masing-masing dipasangi rambut dan serpihan kuku manusia. Semuanya berdiri tegak, menghadap ke tengah altar. Ini tempat ritualnya, tempat semua tumbal dikirim, bisik Bu Ningsih ngeri. Ustadz Munir meletakkan semua perlengkapan di tengah ruangan. Ia menaburkan garam membentuk lingkaran, menyalakan kemenyan penangkal, dan mulai membaca doa-doa pemanggil makhluk gaib. Beberapa menit berlalu dalam senyap. Lalu tiba-tiba, lampu minyak padam, dan dari sudut ruangan terdengar derak kayu retak, disusul hembusan angin dingin. Dari dinding belakang altar, muncul sosok hitam raksasa, lebih tinggi dari pintu, berbulu lebat, dan bermata merah menyala. Wajahnya seperti manusia yang dipelintir amarah, mulutnya penuh taring tajam, dan dari tubuhnya keluar bau amis darah yang menyengat. Kalian berani masuk ke wilayah perjanjianku. Suaranya berat dan bergema, seolah keluar dari perut bumi. Santi milikku, dia sudah ditandai. Aku hanya datang untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan oleh Suseno. Ustadz Munir berdiri tegak, menatap makhluk itu tanpa gentar. Perjanjianmu adalah perjanjian batil. Kami datang untuk memutusnya. Makhluk itu menggeram. Ruangan bergetar. Boneka-boneka jerami meledak satu persatu, menyemburkan asap hitam. Dari asap itu muncul wajah-wajah anak kecil yang menangis, menjerit minta tolong. Santi menjerit, telinganya berdarah. Bu Ningsih menutup telinga Santi dan membacakan ayat kursi. Ustadz Munir mulai membaca doa pemutus perjanjian. Suara wiridnya menggelegar di tengah pekatnya udara.
Batu hitam dari gunung Merapi ia letakkan di atas altar, dan kemenyan dibakar makin keras. Gendruwo itu mengaum, mengangkat tangannya, dan melemparkan pusaran angin ke arah mereka. Lingkaran garam yang dibuat Munir terguncang. Kaca di dinding pecah. Ruangan mulai runtuh pelan-pelan. Namun Ustadz Munir terus membaca. Ia membuka kitab tua, dan mulai membaca ayat pamungkas. Doa warisan para wali yang diyakini mampu mengikat makhluk gaib ke dalam segel abadi. Bismillah, Bei haki ya Malik al-Maut. Ku tutup jalurmu. Ku tebas pengikatmu. Ku kembalikan kau ke asal kegelapanmu. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya terbakar perlahan oleh cahaya dari batu Merapi yang kini menyala terang. Suseno belum membayar. Aku belum kenyang. Aku harus diberi jiwa. Raungnya. Perjanjianmu tidak sah tanpa keturunan penerus. Seru Ustadz Munir. Makhluk itu menatap tajam ke arah Santi, lalu ke arah Buningsih. Ia mencoba melompat ke arah mereka, tapi tubuhnya tertahan oleh cahaya yang keluar dari batu dan lantunan doa yang terus menggema. Dengan langkah terakhir, Ustadz Munir mengangkat kendi berisi air doa dan menyiramkannya langsung ke arah altar. Air itu meledak seperti petir. Api putih menyala dari bawah altar, membakar semua boneka tumbal, dan menyerap tubuh Gendruwo ke dalam tanah. Jeritan panjang mengiringi lenyapnya makhluk itu, dan seketika ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar napas berat dari mereka bertiga. Lantai altar mulai retak. Dari baliknya, keluar asap hitam yang kemudian memudar. Tanah menutup kembali, dan rumah Pak Suseno mulai runtuh pelan-pelan, seakan telah kehilangan jiwa yang selama ini menjaganya. Pagi harinya, kabar menghebohkan mengguncang desa. Rumah Pak Suseno roboh total tanpa sebab. Beberapa warga mengaku melihat api menyala dari dalam semalam, tapi tak ada yang berani mendekat. Yang lebih mengejutkan, Pak Suseno hilang. Ia tidak ditemukan di antara puing-puing. Tak ada jejak, tak ada suara. Seolah ia lenyap di telan kegelapan yang pernah ia undang sendiri. Buningsih dan Santi kembali ke rumah mereka yang sederhana, tapi kini terasa lebih ringan. Tak ada lagi bisikan di malam hari. Tak ada lagi bekas cakaran. Santi kembali tertawa. Tidur lelap. Seperti anak kecil biasa. Namun Ustadz Munir tahu, meski perjanjian telah diputus, bekas luka spiritual tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan ia hanya berharap, tak ada lagi manusia yang menjual jiwanya demi harta yang bukan miliknya. Dan di malam berikutnya, angin berhembus di sekitar pohon besar. Dari balik akar yang pernah digali, muncul sepasang mata merah, menyala sekali, lalu padam. Perjanjian telah ditebus. Tapi tanah ini tak akan pernah benar-benar bersih. Matahari pagi akhirnya menembus langit kelabu desa Tunggul Sari, seperti fajar pertama setelah hujan panjang. Udara segar menyapu dedaunan yang basah oleh embun, dan burung-burung kembali bernyanyi seperti mengucapkan selamat tinggal pada malam kelam yang baru saja berlalu. Rumah megah Pak Suseno kini hanya tersisa reruntuhan. Rangka atapnya patah dan ambruk, dinding-dindingnya hangus seperti dilalap api. Padahal tak ada satupun warga yang melihat api membakar rumah itu secara nyata. Yang mereka tahu, malam itu rumah itu menghilang dari kehidupan mereka seperti kabut yang ditelan cahaya pagi. Lebih dari itu, Pak Suseno dan seluruh keluarganya lenyap. Tak ada jasad, tak ada bau, bahkan tak ada pakaian atau barang pribadi yang tersisa. Kamar-kamar mereka kosong, laci-laci bersih seolah tak pernah digunakan. Seakan-akan keluarga itu tidak pernah ada. Buningsih kembali ke rumah bersama Santi. Mereka menata ulang hidup dari awal. Rumah yang dulunya dikelilingi bayangan kini terasa lebih terang. Tiap jendela dibuka lebar agar sinar masuk. Ayat-ayat suci ditempel di setiap ruangan. Bau kemenyan diganti dengan aroma daun pandan dan bunga melati yang direndam dalam air suci pemberian Ustadz Munir. Santi sudah bisa tertawa lagi. Meski kadang masih terdiam memandangi langit atau mengelus bekas cakaran di lengannya, ia sudah kembali menjadi anak kecil biasa. Ia mulai bermain lagi, menggambar, dan memeluk Momo si kucing dengan senyum manis di wajahnya. Tapi luka di dalam hati Buningsih tak mudah sembuh. Ia tahu mereka memang selamat,
Namun apa yang mereka alami telah mengubah segalanya. Desa pun berubah. Setelah peristiwa rumah Pak Suseno roboh dan menghilangnya keluarga itu, warga desa mulai bicara. Apa yang dulu hanya bisikan dan cerita di warung kopi kini menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Pak RT mengumpulkan warga dan menetapkan sebuah keputusan bersama. Pohon besar tempat Santi menemukan uang akan dipagar. Warga yang tua menyarankan agar diberi sesajen tiap malam Jumat Legi, tidak untuk menyembah, tapi sebagai bentuk permisi, agar roh-roh yang pernah dibangunkan tidak kembali menuntut. Di sekitar pohon itu, dibangun pagar dari bambu dan diletakkan batu keramat peninggalan sesepuh. Ada kain mori putih yang diikatkan di batang pohon, dan tiap malam Jumat, warga secara bergilir meletakkan kembang 7 rupa, air doa, dan dupa putih. Pohon itu kini menjadi penanda. Tanda bahwa di desa kecil ini pernah ada perjanjian gelap. Bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba, kadang dibayar dengan jiwa-jiwa tak berdosa. Beberapa warga yang dahulu bekerja di rumah Pak Suseno memilih pergi dari desa. Mereka tak mau menyimpan kenangan. Beberapa yang lain mulai rajin ke masjid, menghidupkan kembali pengajian dan tahlilan yang dulu sempat ditinggalkan. Ustadz Munir menjadi lebih dihormati. Ia tak pernah menyombongkan peranannya. Ia hanya berkata, "Saya hanya perantara. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing." Namun beliau tahu, yang mereka hadapi bukan sekadar makhluk gaib, tapi ketamakan manusia. Dan selama masih ada manusia yang ingin cepat kaya tanpa kerja, selama itu pula akan selalu ada jalan gelap yang terbuka, menunggu korbannya berikutnya. Satu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Santi kembali terbangun dari tidur. Ia berjalan ke jendela, memandangi pohon besar dari kejauhan. Matanya menyipit. "Bu," bisiknya. Bu Ningsih yang kebetulan belum tidur langsung menghampiri. "Ada apa, Nak?" "Aku lihat seseorang berdiri di dekat pohon. Dia pakai baju hitam. Dia berdiri diam aja." Bu Ningsih menatap keluar. Gelap. Kabut tipis mulai turun. "Dia melambai ke arahku," bisik Santi. "Tapi aku nggak takut. Aku tahu dia nggak bisa masuk lagi." Bu Ningsih mengusap kepala anaknya. Dia hanya melihat. "Kita sudah tidak punya urusan dengannya. Apakah dia akan cari anak lain, Bu?" Bu Ningsih terdiam. Pertanyaan itu seperti tombak dingin yang menusuk ulu hatinya. Tapi ia memilih berkata dengan tenang, "Tidak. Kalau semua orang sadar dan tidak serakah lagi, selama kita hidup benar, dia tidak punya alasan untuk datang." Malam itu berakhir damai. Santi kembali tidur nyenyak. Namun di dalam hati Bu Ningsih, ada doa yang terus ia panjatkan. "Ya Allah, lindungilah anakku, lindungilah desa ini, dari mereka yang tak terlihat, dan dari manusia yang lebih menakutkan dari setan." Beberapa tahun kemudian, Santi tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan kalem. Ia tak pernah benar-benar melupakan apa yang dialaminya. Tapi ia belajar menerima, belajar berdamai. Ia sering menulis di buku harian tentang malam-malam yang penuh jeritan, tentang Ustadz Munir, tentang ibunya yang luar biasa kuat, dan tentang pohon tua yang menjadi saksi sejarah sebuah keserakahan. Dan di halaman terakhir bukunya, ia menulis satu kalimat, "Setan bisa diusir, tapi manusia yang bersekutu dengannya akan selalu kembali dalam wajah yang berbeda." Kini, desa Tunggul Sari kembali tenang. Tapi setiap malam Jumat Legi, masih ada sesajen di bawah pohon besar. Masih ada dupa yang menyala. Dan masih ada mata-mata tak terlihat yang sesekali mengintip dari balik kabut, menunggu celah. Karena dalam dunia ini, tidak ada yang benar-benar padam. Api bisa dipadamkan, tapi abunya akan terus tertinggal. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.